Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Sawelu. Saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan soal UTS Pendidikan Budaya Anti Korupsi, dan saya akan menjelaskan kepada kakak saya. Yang pertama, jelaskan bagaimana peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Kita sebagai generasi muda, mahasiswa harus memiliki kemampuan interpersonal yang tinggi agar supaya kita memiliki moral, rasa peduli dan rasa tanggung jawab untuk turut memajukan negara kita dan bisa memberantas korupsi di negara kita. Selanjutnya, jelaskan tentang pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau menyalahgunakan kewenangan atau sarana dikarenakan adanya jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berikutnya, jelaskan ciri-ciri daripada korupsi. Yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang kedua, penipuan terhadap badan pemerintah. Yang ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum demi kepentingan khusus. Yang keempat, dilakukan dengan rahasia. Yang kelima, melibatkan dari satu orang. Selanjutnya, jelaskan modus dan pola korupsi. Modus melibatkan lebih dari satu orang atau melibatkan sesama, seperti suami atau istri, anak atau kerabat kerjanya yang lain. Kalau pola, penyuapan, penggelapan, pemalsuan, dan pemerasan. Kemudian, jelaskan korupsi dari perspektif budaya, agama, dan hukum. Dalam perspektif budaya, relasi terdapat dalam teori politik, budaya politik. Dalam perspektif agama, dalam semua ajaran agama tidak ada yang mengajarkan untuk melakukan tindakan korupsi. Dalam perspektif hukum, korupsi itu harus dipahami sebagai tindakan melawan hukum dan ada pandangan sebagai kejahatan yang luar biasa. Berikutnya, jelaskan faktor internal dan eksternal terjadinya korupsi. Yang pertama, faktor internal, sifat tamak atau rakus manusia, sifat yang walaupun sudah berkecukupan, mereka selalu merasa kurang. Untuk itu mereka melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Yang ketiga, penghasilan yang kurang cukup. Yang keempat, kebutuhan mendesak. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, manajemen yang kurang baik sehingga memberi peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, kultur organisasi yang kurang baik. Yang ketiga, lemahnya controlling atau pengawasan. Jelaskan dampak korupsi terhadap ekonomi, sosial, kemiskinan masyarakat, kesehatan masyarakat, politik dan demokrasi, penegak hukum, pertahanan dan keamanan, serta kerusakan lingkungan. Yang pertama, ekonomi. Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, salah satu dari sekian masalah yang mempunyai dampak negatif terhadap suatu perekonomian negara. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil, tingkat kesehatan masih buruk. Yang ketiga, sosial dan kemiskinan masyarakat. Merusak kehidupan sosial di dalam masyarakat. Kekayaan negara yang dikorup oleh segelintir orang dapat menggoncang stabilitas ekonomi negara. Yang keempat, birokrasi pemerintah. Korupsi menghambat peran dalam pengaturan alokasi. Yang kelima, politik dan demokrasi. Korupsi tidak terlepas dari kehidupan politik dan demokrasi. Karena anggaran yang diajukan adalah dampak politik. Yang keenam, penegakan hukum.
penyakit moral dan kecenderungan semakin berkembang. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan. Peluang-peluang penyalahgunaan uang negara terhadap persepsi masyarakat ujung-ujungnya dapat menimbulkan frustasi, iri, dan dengki. Yang kedelapan, pelestarian lingkungan. Terhadap lingkungan fisik, yakni penyimpangan terhadap anggaran pembangunan sarana prasarana dapat membahayakan kualitas pelayanan perekonomian. Sampai di situ yang saya bisa jelaskan. Apakah masih ada pertanyaan? Apakah sebagai mahasiswa mempunyai keadilan dalam pemberantasan korupsi? Menurut saya punya keadilan karena setiap manusia memiliki hak asasi manusia. Terima kasih.